Kalau kita lihat demikian, kira-kira Copras-Capres hasilnya bisa menyelesaikan itu nggak, Pak? Nah, sekarang pertanyaan sederhana gini saja. Pak Ganjar bisa nggak beresin pasar komoditas berjangka? Bisa nggak keluar dari pasar komoditas berjangka? Bisa nggak Pak Ganjar menyelesaikan BUMN supaya ngeluarin dengan harga produksinya? Atau untung yang maksimal 10% ini tadi? Siap nggak kira-kira? Pak Anies siap nggak? Pak Bowo siap nggak? Nggak ada satupun yang ngomong tentang ini. Padahal ini hajat hidup orang banyak. Ini cara secara khusus pemirsa dan pemirsa MNF maupun pemirsa manapun yang mendengar ini, mungkin bisa jadi yang motong-motong video ini juga. Perhatikan, Copras-Capres yang ada bisa nggak menyelesaikan satu, harga pokok produksi yang dijual oleh Pertamina. Mentok, untung hanya 10%. Bisa nggak menyelesaikan tentang masalah kontraktor-kontrak kerjasama tadi, diambil kelola oleh Pertamina. Siap nggak? Yang ketiga, siap tidak semua capres yang ada ini menyelesaikan, menghentikan pasar komoditas berjangka? Siap nggak di antara capres-capres yang ada ini menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat? Jawab, saya yakin tidak ada yang bisa. Langsung saya mengatakan, tidak ada yang bisa. Mau Prabowo, mau Ganjar, mau Anies, tidak ada yang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MNF TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Seperti biasa kali ini kita bertemu dengan Bung Agung Wisnuwardana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agung Wisnuwardana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas itu. Kalau Refli Harun. Kita mah keren luar biasa. Keren luar biasa. Dan yang paling luar biasa teman-teman, kita tahu bahwa kemarin hari Sabtu tanggal berapa? Tanggal 2 ya. 2 ya betul. Oke. Tanggal 2 September 2023 ada satu berita yang cukup mencengangkan ya di dunia perpolitikan, yaitu bahwa Bapak Anies Rashid Baswedan tiba-tiba mengumumkan cawapresnya yang di luar dugaan kita semua, yaitu Pak Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Dan ini memantik kontroversi karena di sisi yang lain kemarin muncullah surat dari Demokrat yang menyatakan ada banyak sekali poin-poin yang disampaikan di situ, yang disampaikan oleh Rizky Harsha, yang mana dia adalah sekjennya Demokrat. Di antaranya disinggung di situ bahwa Pak Anies pernah mengajak secara tulisan tangan langsung tertanda tangan kepada AHY, namun untuk jadi cawapresnya. Dan ini kan satu satu sinyal positif yang ditangkap sangat positif oleh Partai Demokrat, namun akhirnya di tengah jalan yang tidak terduga-duga dalam waktu semalam itu bisa berubah. Nah, pertama kita akan bicara itu dulu dengan Bung Agung. Kita ingin tahu, menurut Bung Agung Wisnuwardana, ada apa gerangan di balik itu, Bung Agung, kira-kira? Ya, hal yang menarik dari pekan lalu lah ya. Pekan lalu itu gonjang-ganjing koalisi perubahan dan persatuan, ya kan? Mulainya yang saya pikir menarik memang surat deklarasi tanggal tanggal 2 ya, antara Anies dan Muhaimin. Caimin. Amin. Terus nah, kalau kita runut memang kita harus dudukkan masalah berdasarkan info yang berkembang ya, bahwa memang itu domain dari Surya Paloh dengan Muhaimin sebagai sama-sama ketua partai, ya kan? Kalau berdasarkan info dari Pak Sudirman Said kan clear ya bahwa Anies tidak langsung terlibat di dalam perumusan pada malam capres itu ya, dan cawapres itu kan, karena Pak Surya Paloh lah dengan Muhaimin yang kemudian menggabungkan diri dan kemudian tawaran itu masuk dan diterima oleh
Anies Baswedan. Akhirnya deklarasi ini kan terjadi gitu. Iya. Cuman memang yang saya baca tanda petik menyakitkan buat Demokrat. Maka bahasanya kan pengkhianatan itu. Kenapa kok bisa begitu? Ya menurut saya karena surat tadi. Surat tulisan tangan itu. Dan surat tulisan tangan itu saya masih mengingat Pak SBY itu ada semacam interview taping tapi ya. Bukan langsung aku lihat di CNN. Saya ngelihat di CNN itu terjadi di tanggal saya lupa tanggal pastinya, tapi informasi tentang deklarasi ini udah mulai terjadi. Oke. Nah, tapi Pak SBY di CNN itu kelihatan mulai muncul kata-kata bahwa ya sebentar lagi akan diumumkan lah AHY dengan Anies Baswedan. Kemungkinan besar kan surat tulisan tangan itu udah nyampe gitu loh. Dan nyampe dan kemungkinan akan dipasangkan. Ya, kan gitu ya. Jadi orang itu udah apa ya, ibarat mau berlayar itu mesin sudah siap layar sudah disiapkan, tinggal dinyalakan mesin. Kok tiba-tiba ada perahu baru. Yang kita tidak tahu dari mana datangnya. Dari mana. Nah ini yang saya membaca memang di CNN Indonesia itu Pak SBY ada interview khusus walaupun taping, kemungkinan taping itu ya terkait dengan surat kecil tangan itu, surat tulisan tangan yang kemudian muncul acara itu. Sehingga memang menjadi sebuah wajar ketika rasa sakit hati itu muncul gitu kan. Tapi banyak orang yang bilang juga dulu mungkin lebih sakit hati waktu Megawati dibilang ke Pak SBY mau maju enggak, tiba-tiba maju gitu. Iya. Biasa itu kayak begitu pasti. Terus jadi ada orang yang merasa wah kan dulu juga menyakitkan Bu Megawati, Pak, wajar kalau sekarang disakiti. Itu satu. Yang kedua begini, ini menarik menurut saya, bahwa kita tahu bahwa Cak Imin ini kan cenderung kepada Jokowi. Dan kalau mau disebut sebagai cocok nggak dengan program-program Jokowi, baik hilirisasi nikel ataupun IKN misalnya, cocok 100%. Cocok. Ya kan? Makanya kan kemarin ada tulisan yang menarik itu. Saya yakin dari wawancara juga bahwa mewanti-wanti kepada koalisi perubahan yang sekarang dengan formasi yang baru ini agar betul-betul memikirkan keberlanjutan Pak Jokowi, program-program Pak Jokowi. Itu satu sisi kan. Sementara Anies walaupun belum kelihatan secara bleger wujud perbedaan nyata, tapi mulai kelihatan kan perbedaan antara Anies yang menginginkan perubahan, tanda petik ya, terus kemudian Pak Jokowi yang ingin melanjutkan program-program yang lama. Dan itu kan garansi itu ada pada Ganjar dan pada Prabowo yang siap melanjutkan kan gitu ya. Sehingga orang bilang itu Prabowo Ganjar itu Jokowi lah gitu kira-kira gambarannya kan. Nah tergantung dinamika yang berkembang. Nah dulu itu kan Anies itu dianggap sebagai antitesa Jokowi. Betul. Ya. Tetapi perwakilan oposisi lah. Dan itu kan mendorong hampir semua oposisi ya cenderung pada Anies. Kalau tidak mendukung 100% ya cenderung lah gitu ya kepada Anies Baswedan gitu. Nah dalam konteks sekarang ini kita tahu Pak Surya Paloh berapa waktu sering ada pertemuan-pertemuan sebelumnya komunikasi, dan politik itu kan bahasanya tidak ada sesuatu yang abadi kecuali kepentingan. Kecuali kepentingan. Ya Surya Paloh dengan kekuatan Nasdemnya juga ada kepentingan, kemungkinan besar kan. Entah kepentingan ekonomi atau mungkin kepentingan, saya pakai bahasa Jeffrey Winters ya, bahwa parpol itu di belakangnya banyak oligarki. Tapi saya nggak nuduh Nasdem oligarki loh ya. Ya cari sendirilah kalau punya. Pak Surya Paloh mungkin juga bisa ngasih info gitu, siapa pendana-pendana kuat di baliknya. Nah itu kan ya, artinya ada kepentingan di situ. Nah, ada yang memberikan satu analisis bahwa masuknya Cak Imin itu atas restu juga Jokowi. Agar kekuatan perubahan yang antitesa Jokowi tadi itu semuanya ya Jokowi. Makanya muncullah yang disebut dengan, kalau bahasa keren zaman dulu, all president's man.
semua adalah pilihan presiden. Kalau sekarang ya all Jokowi's man. Berarti semua presiden siapapun sebenarnya adalah Jokowi. Ini analisis loh Pak Jokowi ya. Kalau Bapak nggak merasa juga nggak apa-apa sih. Tetapi bahwa analisis kan sah-sah saja kan. Sah-sah saja, betul. All Jokowi's man. Nah itu poin-poin yang kedua saya. Poin yang ketiga saya itu begini. Poin yang ketiga saya itu ada satu yang komen tuh. Dalam politik tuh jangan usah baperan lah. Gitu. Ya. Baperan tuh maksudnya jangan bawa perasaan lah, dikit-dikit merasa sakit hati, dikit-dikit merasa dikhianati. Saya masih ingat ya. Oh gini, ada ilustrasi yang sampaikan Jeffrey Winters dalam tulisannya Oligarki itu, bukunya Oligarki itu, Mas Arif. Apa itu? Bahwa di Indonesia itu ada istilah gotong royong. Oke. Nah, tapi gotong royong tanda petik ya. Oh. Jadi istilahnya antar kekuatan elit itu sebenarnya gotong royong. Gotong royong itu apa? Untuk apa tuh? Bagi-bagi. Oh. Jadi istilahnya ini sebuah mekanisme untuk melalui proses bagi-bagi lah, kira-kira gitu kan. Maka kita lihat aja nih Demokrat tadi kan sudah ada pidato dari AHY ya. AHY. Tapi belum clear banget apakah dia mau dukung siapa setelah layarnya agak oleng sekarang ya. Tapi ada ucapan yang menarik menurut saya bahwa dia juga mengucapkan selamat akan hadirnya pasangan baru yaitu yang namanya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Jadi peluangnya dua saja. Peluangnya tiga nih. Ya. Apakah dia akan bersama Ganjar? Berarti harus koalisi dengan PDI Perjuangan. Tapi apakah mungkin? Pertanyaannya. Bu Megawati gitu kan ya. Mengingat historisnya SBY Historisnya Megawati. SBY, walaupun Puan dengan AHY pernah ketemu kan ya. Iya. Habis olahraga pernah ketemu, ada informasi ini indikasi akan bersamanya SBY dengan Megawati. Ya. Tapi ini tentu tantangan pastinya. Atau akan bersama dengan Prabowo. Di mana Saiful Mujani beberapa waktu yang lalu sudah mulai itu ngomong bahwa kami bisa menawarkan pada Demokrat untuk bersama dengan kami kan gitu ya. Kira-kira. Kita lihat aja perkembangannya. Atau malah balik kandang lagi ke koalisi perubahan. Iya. Karena PKS sendiri walaupun masih wait and see kan sekarang tetap mengatakan mengapresiasi kepada Caimin dengan Anies dan diungkapkan oleh Pak Saihu beberapa waktu yang lalu bahwa kami kembali pada kesepakatan dalam piagam kesepakatan bahwa penentu cawapres adalah Anies Baswedan. Jadi ketika Anies memilih Caimin itu bukan kesalahan kata siapa namanya? Kata Saihu, Pak Saihu kan. Artinya peluang PKS untuk tetap bersama apa? Koalisi perubahan itu sangat mungkin. Dan menurut saya ini menyenangkan menurut saya buat PKS lah. Kenapa buat PKS menyenangkan gini lah. Kan sebenarnya antara mohon maaf nih ya PKB dengan kekuatan Nahdliyin tanda petik dengan PKS ini kan kayak air dengan api. Mungkin pihak sana menuduh kepada PKS Wahabi kan gitu. Sini kultural. Dengan adanya ini nanti bisa jadi PKS malah dapat tidak ada serangan pada PKS sebagai Wahabi ke depan, tetapi malah bisa merekat gitu kan. Satu sisi keuntungan menurut saya dengan konteks ini ya. Tetapi kalau Pak Saihu mau ke Prabowo kecil kemungkinan menurut saya. Ada Gelora di situ. Ada Fahri Hamzah dengan siapa namanya? Anies Mata. Kan? Iya. Kecil kemungkinan menurut saya kalau ke Gelora. Kalau ke PDI waduh semakin jauh lagi itu menurut saya. Jadi kemungkinan sih akan tetap bersama dengan koalisi perubahan tapi tunggu waktu lah kira-kira supaya tidak terlalu menyakitkan Partai Demokrat gitu kira-kira kan membacanya. Nah kita lihat aja perkembangan yang ada ini menurut saya. Tapi inilah yang terjadi dan sekali lagi saya mengambil apa yang sampaikan Jeffrey Winters bahwa di Indonesia itu nggak ada yang sebenarnya benar-benar pecah itu antar partai itu karena ujung-ujungnya kekuatan oligarki di Indonesia itu sebenarnya bagi-bagi. Bahwa negosiasi bagi-bagi itu ada yang cara halus, ada yang cara kasar, ada yang bahkan sangat kasar gitu ya. Tetapi nanti akan bagi-bagi. Paling sederhana 2019 lah.
2019 tuh gimana tajamnya pertarungan kadrun kampret dan sampai demo yang tanggal berapa itu 21 Juni yang ingin depan KPU itu kan kemarahan luar biasa dari kelompok pro Prabowo kan, sampai korban juga nggak sedikit demikian rupa. Setelah itu di MRT ketemu nasi goreng bareng Megawati, Menhan langsung. Menteri Pertahanan yang ngurusi food estate. Ya. Ini kan menarik itu kalau kita bahas terus. Artinya itu menurut saya negosiasi paling keras di antara semua yang lain. Ya kalau Partai Demokrat hanya bilang pengkhianat atau tidak, itu ya negosiasi yang sangat termasuk halus lah ya. Halus lah itu masih. Di antara sebelumnya. Nah itu nanti hasilnya kalau Demokrat balik lagi kepada koalisi perubahan itu ya mungkin lah. Ya, karena yang terjadi adalah kepentingan yang abadi, bukan idealisme yang abadi. Idealisme. Walaupun kemarin baliho-baliho sudah dicopotin ya. Itu kan bagian dari kalau saya dalam konteks politik yang kayak gini gimmick lah. Oke. Gimmick untuk menunjukkan kepada konstituennya ini sakit hati yang luar biasa. Dan bisa jadi dengan cara seperti itu menaikkan elektabilitas juga buat Partai Demokrat karena menunjukkan konsistensi, idealisme pada nilai-nilai seperti pidatonya AHY hari ini kan. Betul. Idealisme pada nilai-nilai, pada value dan lain sebagainya. Itu yang saya pikir menarik. Tapi saya kembali pada apa yang sampaikan Jeffrey Peter, gotong royong atau bagi. Jadi teman-teman sekalian, Pilpres 2024 jangan terlalu pusing lah kita dengan calon-calon yang ada. Wong ujungnya adalah bagi. Ya semakin menarik kalau kita bicara bagi-bagi. Dan itu sudah terbukti tahun 2019 yang tadi disebutkan oleh Bung Agung Wisnuwardana itu jadi satu bukti nyata apa yang disampaikan oleh Jeffrey Winters tadi. Namun yang menarik juga untuk kita bahas nih Bung Agung Wisnuwardana dengan kondisi politik yang sedemikian rupa nih, saya bikin survei kecil-kecilan lah ya di akun Mimbartip itu. Ada 34.000 sekian yang kemudian bikin memilih. Jadi surveinya itu bunyinya begini, setelah Anies dan Caimin mendeklarasikan diri, kita tahu bahwa Caimin ini pernah ada kasus kardus durian. Tahun Jangan ada kasus lah, apa namanya? Dugaan. Tapi rame lah ini ya. Iya, dan itu bukan ini, dan itu sudah bertahun-tahun yang lalu, tahun 2011 waktu dia jadi Kementerian Ketenagakerjaan waktu itu. Menaker Trans. Nah, padahal di salah satu syaratnya Anies itu ada syarat 0. Yang syarat harus 0 itu artinya tidak ada masalah sama sekali. Nah, harusnya yang cocok AHY ya. Harusnya yang cocok AHY. Saya bikin ini aja, saya bikin polling aja waktu itu. Gimana? Nah, pollingnya yang pertama gimana pendapat teman-teman? Ada yang tetap pilih Anies, atau pilih Prabowo, atau pilih Ganjar, yang terakhir golput. Ternyata hasilnya cukup menarik gitu. Apa itu? 67% masih tetap Anies. Walaupun sudah pasangannya berubah. Caimin tadi. Dan sekitar berapa persen? Pokoknya yang golput itu hanya kalau tidak salah sekitar 9%. Artinya masih mayoritas ke Anies. Nah, fenomena demikian apa yang bisa dibaca oleh Bung Agung Wisnuwardana ini? Artinya maksudnya masyarakat yang demikian ini loh, Bung Agung. Begini. Ini menarik kalau ada pembacaan seperti itu, dan ini kan ketika melakukan polling ya. Polling seperti itu berarti kan dia adalah pembaca atau pemirsa dari Mimbartub paling tidak kan? Iya, paling pemirsa tidak. Mimbartub. Sekarang Mimbartub sudah berapa banyak subscribe-nya itu? Subscribernya ada 800.000 lebih lah. Yang kemarin ikut berapa? Itu baru 34.000. Lumayan. Saya pikir juga menarik itu. Walaupun mungkin ini kalau dalam konteks survei mungkin agak berbeda karena survei itu pasti akan membaca demografi, akan membaca jumlah penduduk gitu ya. Karena beberapa
polling dengan survei itu jauh lebih otentik dalam konteks ini. Tapi itu nggak perlu kita pikirkan. Fenomena bahwa orang tetap ke Anies itu berarti dia memang konteksnya Anies yang jadi pilihan. Ya seperti pola berpikirnya PKS lah paling tidak kan. Bahwa dia mau pasangannya siapa saja Anies nggak ada masalah dia sebenarnya. Yang penting Aniesnya tetap ada. Oke. Dan yang berpikir seperti itu memang masih muncul di beberapa tempat. Dan kalau kita lihat diskusi-diskusi di WhatsApp grup itu kan ya, masih muncul perbincangan bahwa yang penting Aniesnya gitu. Karena Anies dianggap sebagai lambang perubahan untuk Indonesia ke depan gitu. Nah, tapi yang saya ingin baca bukan di situnya Mas Ari. Oke. Bukan di konteks itunya. Yang saya ingin membaca syarat nolnya kok jadi hilang gitu. Atau paling enggak gini lah, orang membaca kan Cak Imin masih punya resiko kasus paling enggak. Kalau kita mengatakan tersangka kan enggak enak, belum pas kan karena belum ada putusan hukum kan. Iya. Resiko tersangkut kasus itu ada. Dan kita baca kan kemarin KPK sudah mulai ingin mengurusi tentang masalah kasus yang ada di Menaker Trans pada waktu itu. Muhaimin Iskandar menjadi menteri di Kementerian Transmigrasi dan Ketenagakerjaan kan gitu. Artinya proses itu sudah akan dilakukan. Tapi Kejaksaan Agung enggak. Kejaksaan Agung nunggu dulu lah sampai election ini selesai gitu, baru diurus kan gitu ya. Nah, tapi saya nggak ingin membaca KPK dan Kejaksaan, tapi Agung. Peluang terjadinya resiko kasus pada Muhaimin ini ada. Nah, pertanyaannya syarat nomor 0 kok jadi hilang. Ini semakin memperkuat lagi bahwa tidak ada yang betul-betul abadi di dalam kontestasi politik kekinian kecuali adalah kepentingan yang abadi. Tadi. Nah, itu poin yang saya ingin mencatat secara khusus terkait dengan masalah itu. Nah, tapi memang fenomena masyarakat kita ini kan fenomena mengambang. Oke. Kalau saya membaca sebuah ilustrasi kurva normal begini, maka masa di tengah kita itu masa yang pro dengan perubahan anggap saja ya. Iya, oke. Itu anggap saja 20%. Orang yang ingin pro pada kekuasaan anggap saja juga sama 20%. Sisanya adalah masa mengambang 60%. Nah, masa mengambang ini ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh satu calon. Yang kedua ditentukan oleh proses kampanye, membranding calon. Berarti nanti calon itu ya sangat ditentukan juga modal sosialnya, modal ketenarannya itu kan juga menentukan ya. Ini calon. Yang kedua branding selama kampanye berlangsung. Dan yang ketiga jangan lupa uang. Nah, itu yang paling penting kayaknya uang. Justru. Uang itu gimana? Kita nggak bisa pungkiri kok, money politik di Indonesia itu masih berlangsung. Masyarakat kita bisa diselesaikan kadang-kadang dengan serangan fajar di pagi hari, menjelang pemilihan. Dan inilah yang kemudian menyebabkan biaya politik kita sangat mahal. Dan ketika biaya politik sangat mahal, apa yang terjadi? Ya, oligarkis. Akan terjadi oligarkis. Apalagi ditambah presidensial threshold 20%. Ini menambah lingkar oligarki semakin kuat. Ditambah parliamentary threshold 4% misalnya. Itu juga menambah kekuatan dari oligarki itu. Nah, inilah persoalan yang rumit di negeri ini. Masa mengambang ini tadi permainannya dengan itu gitu loh. Iya. Permainannya dengan orang, branding, uang. Nah, ini akan menjadi titik kritis luar biasa gitu. Dan money politik akan terjadi di masyarakat. Sekarang banyak orang bertanya, misalnya orang ngasih beras. Ada gambar partai tertentu, ada gambar calon tertentu, datang ke rakyat, warna tertentu. Pertanyaan, ini money politik atau enggak? Gitu kan? Sekarang serba rumit. Banyak orang ini bukan. Banyak orang ini money politik. Angka yang kayak gitu berapa coba yang calon ngeluarin beras sekian kilo ada gambarnya itu udah berapa kali, belum balihonya, belum nanti kunjungannya, belum nanti serangan fajarnya. Inilah yang menyebabkan biaya politik sangat mahal sekali. Dan dikatakan oleh Romahur Muji, mantan kasus koruptor harus dibilang dong ya, yang menjadi balik lagi sekarang Dewan Pertimbangan Partai P3 ya, itu mengatakan elected official, pemenang pemilu yang formal di Indonesia
99,99%. Hampir semuanya korupsi. Saya ngomong Romah Hurmuzi. Saya hanya menyampaikan perkataan Romah Hurmuzi. Elected official. Artinya peluang elected official siapapun, nggak pandang siapapun calon presidennya artinya ini akan terjebak pada korupsi. Luar biasa. Di pilkada, ini semakin memperkuat. Kita harus ulang lagi yang lama-lama harus kita bangkitkan. Pak Mahfud MD ngomong kan, bahwa ya sebagian besar pilkada kita itu didanai oleh cukong. Ya kan? Bahasa beliau kalau saya 92%. KPK agak diturunkan, 82% pilkada di Indonesia didanai oleh cukong. Cukong itu kan berarti ya bahasa lainnya oligarki. Oke. Nah, ketika nanti si calon menang, dia harus memberikan konsesi, memberikan kemudahan izin kepada cukong-cukong yang mendanai dia. Itu di pilkada loh ya. Pilpres bagaimana? Gula Batudon. Prasangka yang sangat kuat terjadi. Iya. Saya mengatakan prasangka sangat kuat ya. Kalau Gula Batudon dalam fikih itu udah kedudukannya tinggi. Hampir lah. Nggak sampai ke konteks akita, tapi sudah sampai pada konteks diamalkan sudah bisa itu. Diamalkan berarti kalau kita mengatakan Gula Batudon terjadi juga dalam Pilpres, yo 99% benar. Sama kayak Romah Hurmuzi ya. Nah ini kan sebagai tantangan juga yang menarik ya buat masyarakat ya. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Bung Agung Wisnuwardana ini jadi pertimbangan ya. Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Bang Romah Hurmuzi dengan apa yang disampaikan oleh Bung Agung tadi mengutip dari Pak Mahfud MD, artinya kan korupsi ini sudah bukan hal yang dalam tanda kutip malu-malu gitu loh. Ya. Bahkan itu disampaikan oleh disebut kalau bahasanya beberapa teman itu sudah di atas meja. Sudah di atas meja. Dan itu yang menyebut itu juga anggota-anggota apa? Misalnya Romah Hurmuzi kan mantan ketua dari ketua umum P3. Ya. Yang tentu dia menyampaikan begitu kan harusnya resikonya tinggi sekali. Ya. Artinya bisa jadi dia juga Gula Batudonnya dia juga melakukan hal yang sama, artinya begitu loh. Berarti harusnya masyarakat kalau dia bilang ketua partai itu kakinya satu itu sudah di penjara gitu. Iya perkataan dia juga. Kalau dia ngomong itu kalau kakinya sama ketua partai itu begini, yang sebelah sini itu udah masuk penjara. Udah masuk penjara. Meskipun sekarang balik lagi jadi Dewan Pertimbangan P3 ya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Di luar itu tapi yang bisa kita ambil pelajaran bahwa artinya dugaan kuatnya hampir semuanya dari calon-calon ini 99,99% itu berpotensi untuk korupsi karena didanai oleh cukong-cukong tadi. Nah ngomong-ngomong masalah cukong dan masalah copras-capres, jangan lupa kita juga baru-baru ini tanggal 1 kemarin ya. 1 September. 1 September kemarin juga ada wacana bahwa Pertalite akan dihapus dan akan dialihkan ke subsidi Pertamax dan ada baru lagi namanya Pertamax Green 92. Pertamax Green 92. Nah, apakah ini kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu seringlah itu kenaikan dulu dari 6.000 kemudian naik lagi sampai sekarang dulu ada premium sampai premium dihapus kemudian ada Pertalite. Nah ini dugaan kuat Pertalite juga bakal dihapus. Nah ini terus ada gelombang penolakan kita tahu dulu ada dari mahasiswa bahkan dulu zaman SBY Hizbut Tahrir salah satu yang sering sekali menolak adanya kenaikan harga BBM ini. Nah, untuk tahun sekarang ini, khususnya kemarin tanggal 1 September 2023 kemarin, nampaknya itu sepi-sepi aja nih Bung Agung. Hampir tidak ada yang bersuara. Apakah itu salah satu Cak Imin kemarin mendeklarasikan tanggal 2 dalam rangka menutupi isu yang cukup besar. Ya, tanggal 1 soal hampir penghapusan Pertalite ini. Nah, kita perlu tahu itu.
Dan yang lebih penting lagi yang perlu kita ketahui apa sih sebenarnya Bung Agung alasan dari Pertamina untuk terus naik terus, nggak pernah ada penurunan, ya mungkin pernah waktu itu sekali, habis itu nggak ada lagi dan bahkan akan dihapus Pertalite. Ini kira-kira apa alasan Pertamina itu? Oke, pertama gini, memang muncul di beberapa komen netizen ya tentang apakah rame-rame tentang deklarasi ini menutupi fenomena terkait dengan dua hal ya. Yang 1 September itu mulai dinaikkannya BBM non-subsidi, non-subsidi, Pertamax, Dexlite, dan lain sebagainya, beberapa yang tidak kena subsidi ya, non-subsidi. Nah, yang kedua itu isu tentang akan dihapuskannya Pertalite. Di tahun depan disampaikannya. Tahun depan kalau sekarang di bulan September ya berarti tinggal berapa bulan lagi? September, Oktober, November, Desember, 4 bulan lagi. Ya kalau Januari akan dihapuskan, berarti mulainya adalah Januari 2024. Tapi kita belum tahu persis, tapi yang diungkapkan oleh Direktur Utama Pertamina adalah tahun depan gitu. Tahun depan berarti 2024. Ada yang mengatakan apakah nutupi itu kasus deklarasi ini gitu. Memang yang clear fakta di lapangan tidak ada yang memberikan respon sangat masif terkait dengan fenomena itu. Penolakan juga hampir nggak ada sama sekali. Semua memang kita nggak bisa pungkiri, semua fokus kepada capres-capres, sakit hatinya Demokrat, gimana pandangan PKS. Hari ini sampai banyak yang ngeprank juga. Hari ini kan orang nunggu-nunggu banget tuh pidatonya AHY kan. Terus kemudian muncul di mana-mana baca apakah Anda tidak tahu, pengen tahu alasan kenapa Caimin akhirnya bisa masuk ke dalam. Begitu diklik ternyata ulama mana gitu ungkapannya nggak jelas. Itu saking masyarakat tuh ingin nunggu-nunggu banget nih apa yang sedang dipersiapkan atau ingin diomongin atau kapalnya Demokrat mau berlabuh kemana. Semua diskusi tentang itu memang. Hampir Pertamax naik, nggak ada yang komen cukup kuat, yang Pertalite mau dihapuskan juga nggak ada yang muncul. Saya bikin konten itu juga sangat sedikit sekali. Itu fenomena yang terjadi. Iya. Saya nggak ingin mengatakan ada hubungan di antara dua ini dalam konteks disengaja. Tapi bahwa isu deklarasi Anies Caimin yang menimbulkan sakit hati Demokrat dan gonjang-ganjing yang sekarang berkembang itu memang menutup isu tentang Pertamax dan Pertalite ini. Ya, menutup memang, benar-benar menutup. Tapi apakah ini bagian dari kesengajaan? Saya tidak tahu. Ya kan? Tapi bahwa fakta di lapangan itu yang dominan adalah tentang copras-capres ini. Ya, itu poin-poin yang saya baca. Nah, memang akhirnya gini ya. Pertalite ini kan barang penting sekarang. Sekelas premium tempo dulu. Iya. Karena sekarang BBM yang termurah, yang disediakan oleh Pertamina, itu adalah Pertalite. Dan kita tahu bahwa 99%, mungkin nggak saya ingin mengatakan 99%, sebagian besar tenaga kerja kita itu ternyata diserap oleh UMKM. UMKM. Artinya, begitu nanti Pertalite, kalau Pertamax, Dexlite dan sebagainya naik, mungkin pengaruh untuk beberapa kalangan ya. Tapi kalau premium itu nanti dihapuskan, diganti menjadi Pertamax Green 92 yang tentu harganya akan lebih mahal. Lebih mahal dari Pertalite. Pertalite. Itu asumsi yang akan diminum oleh UMKM. Itu kan nggak mungkin Pertalite. Yang akan diminum oleh UMKM untuk operasionalnya, itu pastinya Pertamax Green 92. Karena harga Pertamax Green 92 dimungkinkan lebih besar, maka otomatis biaya produksi dari UMKM naik. Sederhana kan ini kan logikanya kan. Begitu naik, hasil produksi kan pasti harga pokok produksinya naik. Ketika harga pokok produksinya naik, dia yang jual, harga jual tentu naik dong. Naik, betul. Nah, begitu naik, apakah daya beli masyarakat kuat untuk membeli itu? Nah. Itu pertanyaannya.
Kalau tidak kuat, berarti suplai dia nggak akan kemakan oleh masyarakat. Karena demand-nya berarti turun. Ketika demand turun, semakin turun, suplai pun akan dikurangi. Ketika suplai akan dikurangi, bagian unsur produksi mana yang bisa dikurangi? Kemungkinan PHK bisa terjadi. Besar-besaran bisa. Nah, ketika PHK terjadi besar-besaran, ya resiko pengangguran meningkat. Pengangguran meningkat, ya tentu problem sosial kita akan meningkat. Itu contoh sederhana. Belum lagi kita berbicara tentang kemiskinan yang sekarang terjadi. Yang ya hari ini Jawa Tengah banyak lah ya yang muncul itu. Jadi Pak Ganjar, kemiskinan di Jawa Tengah itu banyak, Pak. Saya ingin sampaikan itu. Jadi saya khawatir kenaikan penghapusan Pertalite menjadi Pertama Green 92 itu semakin akan menyengsarakan masyarakat Jawa Tengah yang kemiskinannya sangat besar. Yang juga akan untuk masyarakat Indonesia yang lain yang mengalami kerentanan pada akses dan aset ekonomi. Oke. Ini yang saya baca dengan sangat penting. Jadi saya sih sangat berharap melalui media yang saat ini kita MNF itu agar jangan diteruskan. Pertalite jangan dihapus, ya. Pertalite jangan dihapus. Itu poin yang saya ingin sampaikan. Kalau Pertalite jadi akan dihapus, saya pun akan siapkan kekuatan untuk mendemo, Bapak. Paling enggak gitu ya nanti. Mantap. Dan saya akan berbicara nanti juga terkait dengan masalah ini. Ya, kita bicara tegas, kita siapkan konsolidasi kekuatan untuk menolak penghapusan Pertalite. Itu poin dasar saya. Dan saya nggak ada kepentingan kan, nggak kepentingan macam-macam politik. Wong saya juga bukan caleg, ya. Mau bikin podcast yang model begini juga biaya sendiri, gue transportasi sendiri, Mas Arief juga biaya sendiri. Semua kita lakukan dengan proses aja. Nah, gini, ada pertanyaan menggelitik memang. Kenapa nih Pertalite ini naik terus? Iya. Gitu kan. Ketika dulu, kenapa Pertalite akan dihapus dan kenapa kok dulu BBM itu selalu menjadi masalah? Iya. Gitu ya. Indonesia itu pernah menjadi produsen dari minyak dunia. Makanya Indonesia masuk menjadi anggota OPEC kan. Anggota dari negara-negara yang produksi minyaknya besar gitu lah. Tetapi dalam proses berikutnya Indonesia memang mengalami problem defisit minyak. Kenapa? Karena produksi dalam negeri itu per hari itu sekitar 1,8 barel per hari. 1,8 juta barel. 700.000 barel per hari. Per hari? Ya. Sementara tingkat kebutuhannya per hari itu 1,2 juta barel per hari. Berarti kurang. Berarti kan kurangnya 1,2 dikurangi, anggap saya dibulatin jadi 800 lah. Ya. 1,2 dikurangi 800.000. 1,2 juta kurangi 800.000. Kan ketemu 400.000 barel per hari. Kekurangannya tuh. Nah, kekurangan ini biasa diambil dari mana ternyata? Diambil dari impor. Impor. Nah, impor minyak dunia. Ya. Impor minyak dunia. Nah, harga minyak dunia impor ini mahal banget. Apalagi di masa COVID dulu itu nembus sampai 105 US dollar per barel gitu. Itu harga yang sangat mahal sekali waktu itu. Saya nggak tahu per hari ini. Nanti sampai dicersengkan aja teman-teman ya harga per hari ini berapa. Tapi saya yakin harganya masih cukup mahal lah ya. Mungkin 60, mungkin 50, tapi pernah sampai tembus di atas 100 US dollar per barel. Itu harga yang sangat mahal. Sangat mahal. Nah, ini harus impor gitu loh. Nah, impor yang banyak ini yang menyebabkan akhirnya harga minyak naik. Terus naik, gitu. ya. Ya, yang jadi persoalan itu ternyata Pertamina itu menjual harga minyaknya itu juga dengan harga minyak internasional. Kepada negara. Kok bisa? Aneh di situ makanya. Dia kan ngebor sendiri dan Pertamina kan BUMN gitu ya. Ngebor sendiri, menghasilkan sendiri, tapi begitu menjual dia masih menggunakan juga harga minyak internasional gitu. Ini yang cukup aneh, ngebor dari bumi kita, ngebor dari tanah kita, kok menjualnya dengan harga minyak internasional. Padahal ngebor di kita itu, menurut Rystad Energy Yukup, itu 19,7 US dollar per barel biayanya. 19,7.
Kalau dijual 100 US dollar per barrel, gimana kira-kira? Ya untung Nah, beliung itu lah. contohnya. Bahkan di dalam beberapa 80% informasi biasanya. Pertamina itu pernah biaya produksinya itu sekitar hanya 11 saja US dollar per barrel. Coba. Itu kan harusnya kalau untuk rakyat kan ya dikasih harga ya anulah. Dan Pertamina boleh ngambil untung 10%. Itu sudah ngambil untung 10%. Yang mana? Yang 11 tadi udah termasuk untung apa? Nambah lah, misalnya nambah lah. Kalaupun nambah kan berapa Jadi sih? 21% lah. 21 Terlalu tinggi lah. 11 dolar. kali 10% berapa? Nggak nyampe lah. Oh iya 11 kali 10% Sebelah kan 12%, ya. Oh iya. 12 US dollar, Iya, atau mungkin iya. anggap saya paling mahal 15. Anggap saya naik karena ada ongkos-ongkos yang lain 15 US dollar per barrel misalnya. Masih murah buat masyarakat Indonesia. Anggap saya pakai Pak angka yang 19,7 lah ya, yang rataan gitu. Dulu pernah kita hitung pertalit itu bisa harga 6.000 sampai 7.000 aja. Itu bisa dilakukan gitu. Bahkan kalau di bawah itu bisa 5.000 per rupiah per liter ya. Nah, anehnya lagi produksi Indonesia Pertamina itu kan hanya sekitar 56%. Oke. Sisanya itu kontraktor kontrak kerjasama. Mobil oil, Chevron, macam-macam itulah kira-kira ya. Oh. Itu hasilnya juga dibeli dengan harga minyak Dunia. internasional. Padahal ngebornya di ngebor negara juga di kita. Indonesia. Oh. Ini kan jadi masalah. Gitu. Jadi masalah. Itulah titik kritis yang luar biasa. Seharusnya kan Pertamina tadi lah, Pertamina sebagai BUMN ya harusnya ngasih harga yang murah dong, bukan Oke. ngasih. Jadi orientasinya bukan untung harusnya, orientasinya adalah pelayanan kalau BUMN kan. Itu persoalan pertama, bicara tentang harga ya kan. Nah, persoalan harga ini karena harus mengikuti minyak internasional. Pertanyaannya kenapa harga minyak internasional kok tinggi banget? Terus naik terus. Terus naik. Itu ternyata ada persoalan yang sangat luar biasa di kita itu dua. Satu namanya pasar komoditas berjangka. Apa itu Bung Agung? Jadi pasar komoditas berjangka itu adalah minyak ini dijual ke pasar internasional. Baru surat-suratnya. Oh. Jadi misalnya ini minyak Pak Reif jual. Minyaknya baru akan keluar nanti serahkan Oktober. Tapi suratnya sudah bisa dijual. Surat ini, produksi ini bisa dijual. Berarti nggak real nih kita jual ini. Nah, saya jual ke Arif pakai kertas sebesar misalnya 100 barel. Saya jual ke Arif. Arif nanti ini barang belum sampai ke Arif, sudah jual lagi. Oh. Nanti jual lagi, digoreng demikian rupa. Satu kertas, satu barang ini, satu barang yang 100 barel ini tadi belum keluar ini, sudah digoreng berulang kali untuk mendapatkan keuntungan. Gorengan yang berulang kali ini yang menyebabkan harga itu melonjak sangat tinggi sekali. Sampai yang tembus waktu itu sampai 105 US dollar per barel itu karena ini. Gorengan yang berulang kali itu. Nah, ini persoalan pemirsa sekalian. Pasar komoditas berjangka, pasar non real itu, bukan asli, pasar kertas berharga aja. Yang kedua persoalan yang akan mendasar lagi itu dolar Amerika. Di mana perdagangan kita ini hari ini harus menggunakan transaksi dengan US dollar. Di mana US dollar itu fiat money. Oke. Fiat money itu uang kertas yang nggak ada underlying logam mulia. Dan itu persoalan inflasi pasti tinggi. Apalagi situasi perang Rusia-Ukraina sekarang ini, itu inflasi dolar itu belum terselesaikan sampai sekarang. Dulu cara menyelesaikan inflasi Amerika, itu caranya manggil dolar balik pulang kampung. Dengan menaikkan suku bunga The Fed. Tapi suku bunga The Fed sudah dinaikkan, itu belum balik-balik itu dolar. Itu yang bikin, istilahnya, akhirnya inflasi nggak terselesaikan. Ketika inflasi terjadi, ciri yang paling mudah apa? Harga naik, iya. Harga naik. Itu persoalan yang rumit, Pak. Yang rumit bener. Dan ya, kalau polanya seperti ini, sampai kapanpun, pertalite, istilahnya minyak itu pasti akan naik terus harganya. Pasti akan naik terus, Pak. Nggak mungkin akan turun, karena pasar luar negeri yang digoreng tadi. Yang digoreng tadi, itu. Ya paling turun-turun juga tetap tidak sampai ke harga yang normal seperti layaknya harga produksi tadi. Iya. Itu yang terjadi. Dan ini yang menyampaikan Pak Archandra, mantan Wamen, yang mengurusi tentang minyak dan gas ini. Itu pernah menyampaikan bahwa memang itu persoalannya. Jadi persoalan harga minyak mahal ini bukan sekedar supply and demand,
Tapi memang ada pasar real, non-real yang bermasalah itu tadi. Itu yang bikin pusing. Luar biasa. Nah, coba. Kalau ini udah jauh ini kita bicaranya ini. Jauh dari konteks copras-capres ini udah. Kalau kita lihat demikian, kira-kira copras-capres hasilnya bisa menyelesaikan itu nggak, Pak? Nah, sekarang pertanyaan sederhana gini saja. Pak Ganjar bisa nggak beresin pasar komoditas berjangka? Bisa nggak keluar dari pasar komoditas berjangka? Bisa nggak Pak Ganjar menyelesaikan BUMN supaya ngeluarin dengan harga produksinya? Atau untung yang maksimal 10% ini tadi? Siap nggak kira-kira? Pak Anies siap nggak? Pak Bowo siap nggak? Nggak ada satupun yang ngomong tentang ini. Padahal ini hajat hidup orang banyak. Ini cara secara khusus pemirsa dan pemirsa MNF maupun pemirsa manapun yang mendengar ini, mungkin bisa jadi yang motong-motong video ini juga. Perhatikan, copras-capres yang ada bisa nggak menyelesaikan satu, harga pokok produksi yang dijual oleh Pertamina. Mentok, untung hanya 10%. Bisa nggak menyelesaikan tentang masalah kontraktor-kontrak kerjasama tadi, diambil kelola oleh Pertamina. Siap nggak? Yang ketiga, siap tidak semua capres yang ada ini menyelesaikan, menghentikan pasar komoditas berjangka? Siap nggak di antara capres-capres yang ada ini menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat? Jawab, saya yakin tidak ada yang bisa. Langsung saya mengatakan, tidak ada yang bisa. Mau Prabowo, mau Ganjar, mau Anies, tidak ada yang bisa. Merdeka. Loh, iya. Artinya, walaupun siapapun yang akan menjadi presidennya, tetap aja ini akan terus berjalan sebagaimana. Karena ini sistemik, Pak. Oh. Kayak benang kusut. Menyelesaikannya harus sistemik. Bahkan ideologis. Ini ideologi kapitalisme. Oke. Ini ideologi kapitalisme yang dikangkangi oleh kekuatan Amerika Serikat ini. Udah clear. Yang diikuti oleh Cina juga sekarang. Yang diikuti oleh kekuatan besar sekarang ini. Pak Prabowo ini kan Menteri Pertahanan kan? Sekarang Menteri Pertahanan. Geopolitik paham. Siap nggak melawan kekuatan yang ada? Iya. Saya yakin nggak siap. Walaupun beliau gagah perkasa. Gitu. Potong video, luaskan. Nggak akan siap, yakin. Ganjar apalagi nggak akan siap. Anies apalagi nggak akan siap. Ini pertarungan geopolitik, bos. Sistemik ideologis. Kalau kita ngelihat demikian, bagaimana jalan keluarnya agar kemudian tadi misalnya soal BBM tadi, apalagi soal bicara geopolitik Amerika, gimana caranya kita keluar dari situ? Satu, intinya harus siap keluar dari ketergantungan pada US dollar. Oke. Harus siap meninggalkan pasar komoditas berjangka. Untuk ini saya baru ngomongin Pertalite dan BBM ya. Iya, ini belum ngomong ya. Kemudian harus siap memproduksi secara mandiri. Memproduksi secara mandiri. Dan kita ini punya kurang lebih 128 cekungan hidrokarbon. Cekungan hidrokarbon itu apa, Bung? Yang ada kandungan migas. Oh. Yang baru dieksploitasi, diambil itu 20 cekungan. Padahal ada berapa tadi? 128. Berarti masih ada 108. Yes. Memang ada sekian yang belum dieksplorasi, diteliti, ada nggak minyaknya di situ. Tapi masih ada yang nganggur lagi, yang belum benar-benar dieksploitasi dan kemungkinan besar ada minyak dan gas di situ. Sumur minyak lah ya. Ya, sumur minyak itu. Hidrokarbon itu cekungan yang di dalamnya itu kalau disedot gitu ya, itu sangat besar kemungkinan ada minyak dan gasnya. Nah, itu harus mau produksi mandiri, termasuk ngolah mandiri kilang minyak. Jangan dijual kayak zaman Megawati. Ya, zaman Megawati pernah jual kilang minyak, harus jujur dong gitu kan. Ini demi wong cilik. Demi wong cilik. Nah, kita harus ngomong kilang jangan dijual dong. Kilang itu penentu kita bisa memproduksi minyak mentah menjadi jadi gitu loh. Mosok Singapura yang nggak punya kekayaan kilangnya ada di sana, kan lucu itu. Nah, itu yang sangat penting. Yang selanjutnya untuk beres ini ya hapus itu kayak orang-orang mafia migas itu. Ya, betul. Yang pemburu rente untuk kepentingan impor. Ada loh orang-orang, saya pikir semua paham lah siapa yang mendapat konsesi untuk kewenangan mengimpor minyak dan gas yang kurang tadi itu.
Sedangkan 800 atau sekian yang kurang 1,2, jadi 400 barel per hari itu ada pihak-pihak yang pemburu rente di kondisi itu. Siap nggak menyelesaikan ini? Yang siap menyelesaikan itu hanya sistem yang lawannya kapitalisme. Oke. Saya agak hard kalau bicara ini. Yang siap melawan kapitalisme ini nggak bisa, ini sistem ideologis. Dan ini hanya syariah Islam. Oke. Artinya apa? Ada nggak pemimpin negeri ini yang siap menerapkan syariah Islam secara kafah? Secara total termasuk Secara total, pengelolaan termasuk tadi. karena penentu, karena begitu kita mau nyeriusi ini kan berarti angkatan bersenjata kita harus mandiri, terus kemudian rakyat kita pun harus mendukung proses ini ya, peradilan kita pun harus menyelesaikan kasus-kasus korupsi agar kita punya uang untuk mengeksplorasi sumber daya alam milik kita sendiri kan gitu Mas Arif. Nah ini harus terapkan syariat Islam secara kafah, karena Islam mengatur itu semua, mengharamkan loh. Islam mengharamkan fiat money. Era mengharamkan minyak das gas diurusi oleh swasta. Yang kapan waktu saya ketika mengkritisi hilirisasi Pak Jokowi itu haram hukumnya, itu dibilang saya membawa-bawa agama. Ini bukan bawa agama, memang Islam itu punya pengaturan tentang sumber daya alam, Pak. Punya pengaturan tentang bagaimana minyak dikelola dalam Islam, milik siapa. Dalam Islam itu minyak gas, sumber daya alam yang melimpah itu adalah anasussurokau, milik bersama manusia. Nggak boleh dia dimiliki oleh personal atau swasta dalam negeri maupun luar negeri. Full dia milik rakyat secara umum ya. Umum, muslim maupun non-muslim, dikelola oleh BUMN. Ada yang protes lagi. Tapi itu kan banyak, mohon maaf ini ya, ini banyak yang ngomong nih, saya nggak ingin menuduh A atau B. Ini Pertamina, BUMN itu banyak koruptornya misalnya gitu. Ya selesaikan korupsinya kalau begitu, bukan kemudian mau ngambil tikusnya, tapi membakar lumbungnya. Nggak boleh. Salah itu. Kita bersihkan lumbungnya ini. Dengan apa ya? Contoh sekarang kan dalam konteks kita kayak kemarin yang bilang Pak Bambang Pacul nih, Korea ini sebenarnya gampang saja. Itu terkait dengan apa? Itu perampasan aset. Iya betul. Itu kan dari pembuktian terbalik. Ya, Islam itu mengajarkan pembuktian terbalik. Jadi misalnya direktur Pertamina, ya toh? Waktu menjabat berapa? Berapa hartanya? Begitu nanti selesai, berapa hartanya? Kok naik? Buktikan. Nah, dia harus membuktikan itu. Nanti telusur sampai ke anak-anaknya. Jangan sampai kejadian yang kemungkinan terjadi pada taspen itu, yang kepada istri atau mantan istri, bingung saya menyebutnya. Yang meminta agar uang itu masuk lewat dia. Itu kan kayak money laundering. Iya, gitu. betul. Dan itu kan bisa ditelusur, gampang lah itu. Tinggal kemauan politik saja untuk membereskan masalah itu. Nah, maksud saya konteksnya sampai ke sana gitu loh. Persoalan masalah Pertamina supaya bersih, BUMN supaya bersih, ini sampai ke konteks penegakan hukum korupsi. Dan itu harus Islam gitu loh kira-kira. Nah itu sambungannya banyak, mau beresin masalah Pertalite ini. Belum masalah kemarin yang rame-rame petani garam Rembang buang-buang garamnya di jalan-jalan itu. Waktu yang lalu ya. Iya. Karena kesel ya. Karena kesel, harganya murah banget itu. Belum kita ngomongin food estate, Pak. Menteri Pertahanan. Banyak kritik, Pak. Jadi Bapak ya jangan baper, tenang saja. Karena ini ya wajar, Pak. Kalau pemimpin tuh kena kritik itu biasa, Pak Prabowo. Ya. Jadi memang ada persoalan di situ yang harus diselesaikan. Ketahanan pangan. Food security itu penting banget. Nah itu penyelesaian yang kayak gini. Itu besarnya luar biasa. Wah, luar biasa. Jadi maksud saya, sekali lagi, saya yakin siapapun capresnya nggak bisa menyelesaikan masalah ini. Oke. Kalau nggak menerapkan syariah Islam kafah. Nah, pertanyaan seriusnya, kalau seandainya semua capres ini kan ya anggap saja tidak ada yang mampu. Dengan pertanyaan-pertanyaan tadi loh. Ya. Misalnya mengelola harus sendiri, kemudian kilang-kilang minyaknya lagi tidak boleh kemudian diserahkan kepada swasta, kemudian menghapuskan dolar, ini kan berat kalau untuk capres yang sekarang harus tadi disebutkan dengan pengelolaan syariat Islam. Nah, bagaimana caranya kemudian kita mengubah prosesi sistem yang sekarang, termasuk capres yang sekarang ini, kemudian beralih kepada pengelolaan syariat Islam. Nah, ini yang mungkin kita agak paham. Penentu merah putihnya satu negara itu sistem politiknya. Oke. Kita tahu sistem politik kita demokrasi, yang memang akhirnya
kompatibel demokrasi itu kapitalisme. Itu sudah clear itu. Jadi demokrasi itu sistem politiknya, nyambungnya, kompatibel seperti dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan, itu demokrasi dan kapitalisme. Kapitalisme, oke. Di mana demokrasi membutuhkan biaya tinggi. Dari mana biayanya? Dari kapitalis. Kapitalisme membutuhkan undang-undang untuk memberikan kebebasan pada mereka untuk mengeksploitasi sumber daya alam. Dari mana undang-undang itu? Dari demokrasi. Demokrasi politik. Udah, ini sudah terjadi seperti yang terjadi sekarang. Ini clear. Itu adalah dua sisi mata uang yang seperti ini sungguh bolak-balik gak kodeng nih, Mbak. Wis ngene-ngene ae. Korea itu sebenarnya yang terjadi itu. Ini sistem politik. Nah, pun sama dengan Islam. Kalau kita ingin memastikan syariah Islam kafah, maka harus bisa dijalankan ke sistem yang kompatibel politiknya. Sistem politik yang kompatibel, sistem politik yang meridhoi syariah Islam itu diterapkan. Nggak perlu musyawarah dulu untuk membuat keputusan tertentu. Walaupun untuk keputusan-keputusan yang sifatnya halal haram juga nggak perlu lagi musyawarah. Kalau nanti yang terkait dengan masalah urusan-urusan yang mubah, kembalikan pada ahlinya misalnya gitu. Nah, sistem apa yang kemudian, sistem politik apa yang benar-benar kompatibel untuk syariah Islam ini? Bukan demokrasi. Karena demokrasi pasti kedaulatan di tangan rakyat. Kembalikan pada rakyat lagi, rakyatnya oligarki, yang ini mewakili mereka oligarki, ya oligarki pasti. Nah, sekarang berarti sistem politik yang memang kompatibel, tidak ada reservo lagi, ya, tanpa reservo, menerima syariah Islam pasrah bongkoan kalau ibarat bilang. Ya, khilafah. Khilafah. Oke. Khilafah Islamiyah. Sehingga ketika kita menyampaikan dakwah tentang khilafah Islamiyah itu, jangan kemudian dicap yang macam-macam. Karena ini bagian dari argumentasi anak negeri ini, yang mencintai tanah negeri ini, yang mencintai air negeri ini, dan ingin menawarkan gagasan-gagasan baru untuk Indonesia. Merdeka. Nah, ini banyak pertanyaan di tengah-tengah kita, mungkin banyak para netizen juga. Soal khilafah ini kan terus terang aja di tengah-tengah masyarakat ini kan pro kontra ini, Bung Agung Wisnuwardana. Karena kita tahulah tidak semuanya itu kemudian menerima nih, terus terang. Nah, mungkin pertanyaan masyarakat itu lebih serius. Nah, ini ngomong-ngomong khilafah, ngomong-ngomong udah ada contohnya belum? Bagaimana cara menegakkan sistem yang ideal seperti itu di kondisi yang sekarang ini? Kalau ngomong doang mah gampang gitu. Kira-kira gimana Bung Agung nih? Pertama, yang sudah membuat proposal khilafah. Dalam sebuah konsep itu kembalikan pada konsepnya dulu. Oke. Jadi istilahnya sebuah nilai, sebuah prinsip, sebuah gagasan, itu kembalikan pada gagasannya. Oke. Pertanyaannya kan, gagasannya ini benar tidak? Benar tidak itu berarti kembalikan pada apakah gagasan ini sesuai, kalau orang Islam kan berarti apakah ini sesuai dengan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Sahabat, Qiyas tidak? Ketika itu sesuai, benar, berarti bagi seorang Muslim apalagi, ya menerima tanpa reserve. Itu satu dulu, ini yang paling penting tuh. Apakah syariah Islam kafah, kemudian khilafah sebagai sistem politik yang kompatibel dengan syariah Islam, itu sesuai enggak dengan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Sahabat, dan Qiyas. Okay. Kalau itu sudah sesuai, dan memang sesuai, berarti sudah terima dulu. Selesai kan? Yang kedua, baru boleh pertanyaan apakah pernah diterapkan. Kalau berbicara pernah jelas clear. Selama 1400 tahun, sejak Kanjeng Nabi Muhammad, sistem Islam ya maksudnya ya, daulah Islam, kemudian digantikan oleh Khalifah Rasyidin, digantikan oleh kekhilafahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampai Utsmaniyah. Tahun 1918, 1924 yang kemudian hancur, itu clear 1400 tahun. Dan kita tahu kejayaan Islam pada masa itu luar biasa, dan negeri ini jaya juga tidak lepas dari kekhilafahan Islam. Waktu itu. Gitu, ya kan? Clear kalau dari konteks itu. Pertanyaannya, hari ini dong prakteknya gimana? Ya, kalau ingin praktek hari ini, serahkan kekuasaannya dulu. Gimana sih? Wong kita ini ingin memastikan syariah Islam jalan, itu harus ada sistem politik yang memastikan itu jalan. Oke. Nah, sistem Islam itu atau sistem khilafah itu kan sistem politik. Namanya sistem politik, ya berarti dia memiliki segenggam kewenangan
untuk memastikan syariah Islam itu jalan secara kafah. Artinya, kalau ingin diterapkan secara kafah, kekuasaannya harus Islam dulu. Oke. Kan saya bilang tadi, demokrasi yang nggak akan kompatibel. Coba nanti ya, kita mau ngomongin hentikan pasar komoditas berjangka. Kita bawa ke DPR, ribut lah, setuju nggak setuju, setuju nggak setuju. Akhirnya di ujung dibikin voting. Akhirnya nggak, tetap dengan pasar komoditas berjangka. Gimana? Nek bahasanya uang modal, ya kan? Ini kan jadi masalah. Doang. Jadi nggak jalan gitu kan. Itu satu yang. Kemudian kalau kita bicara tentang masalah apa ya saya bilang, misalnya ngomong kita hentikan US dollar gitu. Bagaimana bisa nggak gitu kan? Saya yakin nggak disetujui itu nanti. Gimana coba kan? Ini yang nggak asik saya bilang. Kita membutuhkan sistem politik yang ketika diomongin sesuai syariah itu langsung dimakan diambil, gitu loh. Okay. Langsung diambil. Dan itulah khilafah Islamiyah. Jadi sahabat-sahabatku sekalian, saya berharap sih dakwah khilafah ini tidak berhenti. Sebab teman-teman, para pemuda, orang-orang hebat yang selama ini sudah tahu tentang sistem khilafah, ayo bicara, ayo speak up, sampaikan pada masyarakat, dan kemudian kepada mereka-mereka yang punya kewenangan pada negeri ini, berikan ruang. Karena dakwah khilafah ini akan disampaikan secara argumentatif, intelektual, tanpa kekerasan. Ini yang perlu cara secara khusus. Kita harapkan dengan cara seperti ini, kita punya ruang yang leluasa untuk berdiskusi dan ngopi. Merdeka. Dan kita tahu bahwa yang namanya diskusi itu dijamin oleh undang-undang kebebasan berpendapat gitu. Termasuk podcast ini ya. Termasuk podcast ini, dan itu dijamin. Bahkan kemarin termasuk Rocky Gerung kan salah satunya ada gugatan yang menarik, bukan gugatan ya, laporan yang menarik kemarin. Rocky Gerung dilarang berbicara di tempat umum, dilarang berbicara di TV. Wah, itu kan lucu itu sebenarnya. Gara-gara pernyataannya waktu itu. Tapi kita tidak akan bahas itulah. Tapi apa yang disampaikan oleh Bung Agung Wisnuwardana, saya pikir ini harus dipikirkan ulang, dan mungkin ini jadi salah satu alternatif satu-satunya buat negeri ini keluar dari cengkraman oligarki tadi. Karena kalau kita lihat perbincangan podcast kita barusan ya, kita berharap pada copras-capres dengan pertanyaan sederhana baru soal minyak saja. Saya yakin nggak akan selesai. Pertalit doang. Itu nggak akan selesai. Belum kita bicara yang lain. Misalnya kita bicara soal Papua, soal energi, soal tambang emas, tambang nikel yang sekarang itu jadi dikuasai oleh Cina sebagian besar. Bisa nggak ini copras-capres yang sekarang menyelesaikan itu? Saya pikir itu hal yang sangat mustahil. Yang mustahil di sistem yang sekarang. Nah, terakhir mungkin Bung Agung Wisnuwardana sebagai closing statement, apa yang ingin Bung Agung Wisnuwardana sampaikan ke masyarakat di tengah-tengah copras-capres yang sekarang ini? Nah, masyarakat ini mau dibawa kemana kira-kira Bung Agung, menurut Bung Agung? Jadi saya ingin menyampaikan capres siapapun di negeri ini tidak bisa lepas dari oligarki. Ini yang sangat penting harus dicatat oleh kita semua. Siapapun dia yang menjadi calon nanti akhirnya fix dibawa ke KPU, didaftarkan, siapapun capresnya itu tidak lepas dari oligarki. Karena apa? Ada presidensial threshold di sana. Yang clear berarti yang bisa mencalonkan hanya yang punya 20%. Itu sudah clear banget. Akan terjebak pada oligarki. Yang kedua, masyarakat ayo sadar diri, kita semua nggak usah baper dalam politik, ya, rukun dengan tetangga. Jangan karena perbedaan pandangan tentang masalah pilihan misalnya ya, membuat kita jadi tidak rukun dalam situasi seperti ini. Yang ketiga, yuk saya menyampaikan apapun yang kita lakukan harus terikat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Poin dasarnya apa? Ayo kita berpikir bahwa copras-capres yang sekarang rame, termasuk nanti caleg di 2024, tidak akan bisa menyelesaikan masalah negeri ini. Kita harus kembali pada Islam dan kembali pada keberkahan Allah Subhanahu wa taala, yang itu pasti akan terwujud bila kita menerapkan syariah Islam secara kafah dalam naungan khilafah. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Demikianlah bincang-bincang kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bung Agung dalam diskusi kita pada hari ini
kita bisa menemukan perspektif baru untuk keluar dari kangkangan oligarki seperti yang disampaikan tadi. Dan kita harus berlapang dada dan membuka ruang yang jernih dalam pemikiran kita. Jangan ada tendensius tertentu. Karena kalau sudah suudzon dulu, apa yang disampaikan walaupun benar, bisa jadi disalahkan. Jadi kita harus objektif dalam menilai sesuatu. Kalau memang kemudian tidak sepakat pada pendapatnya Bung Agung Wisnuwardana, ya silakan diskusi sama Bung Agung Wisnuwardana atau dengan teman-teman yang lain. Nah, itu menurut saya yang lebih objektif daripada kuar-kuar nggak jelas, ngomongin nggak jelas, mending ketemu ngopi bareng. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.